Kok gua tuh bangga kalau ada ketua sebuah lembaga itu ternyata juga alim, bisa memberikan ceramah, khotbah, nasihat. Ketua apa ini? Ketua KPU. Kan nggak mungkin ketua KPK. Ketua KPK yang lama kan nggak ketahuan kemana kan. Ketua KPU, Pak Hasyim Asy'ari. Oh iya, ya kan beliau kan memang santri ya. Santri. Iya Jadi kan? Santri kalau jadi pejabat ya gitu bisa kasih sambil ceramah gitu. Dan ceramahnya isinya keren loh, gue suka. Bagus. Soal apa kemarin? Soal kan berkenaan dengan Idul Kurban kan. Hari Raya Kurban. Hari Raya Kurban. Jadi ada Pak Jokowi ya kan. Di depan presiden. Jemaahnya iya kan. Kalau Pak Jokowi di luar pada saat ibadah, dia presiden. Tapi ketika dia beribadah, dia jamaah. Sama nilainya. Jadi tidak ada lagi namanya atasan bawahan, nggak ada. Nggak ada. Makanya dinasehati sama ketua KPU. Oh, kan bukan dinasti ya, dinasehati. Diceramahin lah. Kan dia ceramah kan, diceramahin. Karena dia khotib ya? Dia khotib. Khotib kan soal kurban kan, esensi kurban itu kan menyembelih hewan. Ya, menyembelih hewan ternak gitu ya. Kisah Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim menyembelih, jadi dia bilang, inilah kita harus menyembelih sifat-sifat kehewanian kita. Sifat-sifat kebinatangan kita loh. Kita punya sifat binatang, bro. Oh iya. Apalagi makanya ada film Spider-Man kan. Itu ada apa-apa. Iya, itu kan ada sifat binatang. Batman. Kelelawar. Iya. Ada Catwoman. Nah, kucing betina. Itu harus disteril karena beranak mulu di mana-mana. Kalau Catwoman disteril, gua mau menjadi dokternya. Sifat-sifat kebinatangan. Cuma yang kita sebut tadi kan superhero. Nah, sifat kebinatangan yang diluapkan kemudian menjadi pembela rakyat. Pembela rakyat. Tapi ada juga sifat kebinatangan yang ketika dia melakukan mengorbankan rakyat. Ada kan? Ada. Itu cerita-cerita zaman dulu loh. Iya. Kan kayak gitu kan. Iya. Zaman-zaman kerajaan dulu mungkin ada. Mungkin maksudnya Pak Hasyim tadi adalah memberikan semacam tauladan. Nah, ingat bapak-bapak sekalian, mungkin jamaahnya kan bapak-bapak ya kan, dan ibu-ibu yang di pojok sana, ya kan, tinggalkan sifat hewan. Nah, karena ini masuk akal. Iya. Karena dilaksanakan di Semarang kan. Iya kan, di Semarang. Karena dari Semarang, Solo sampai Jogja itu dikenal dengan menu-menu kuliner yang berbahan dasar hewan. Oh, tengkleng. Iya benar-benar. Kambing. Sate buntel, daging sapi. Iya kan? Iya kan? Ada suike di Purwodadi. Kodok. Buat yang mau makan silakan. Kodok. Ikan bandeng tulang lunak. Itu Jawa Tengah. Ada lagi rica-rica asu. Itu juga ada. Di Solo ada. Kalau yang mau makan silakan, ya kan? Bebas kan. Sifat-sifat hewani di Jawa Tengah itu dihabisi. Mungkin ya Pak Hasyim kan juga akan, karena dia menyampaikan sifat-sifat hewani, sayang dia nggak mengutip misalnya film Simba, Lion King. Kalau dia ngutip kan bagus ya kan, bagaimana seorang raja hutan itu mengangkat anaknya. Bagus gitu ya. Itu kan sifat-sifat binatangan. Itu sifat binatang juga yang kemudian lihat kan, Simbanya kasihan anaknya, dikhianati oleh saudara-saudaranya, pamannya. Kan pamannya yang pengen mengambil kekuasaan itu. Itu dari Lion King. Karena pamannya bukan hakim. Jadi pengen ngambil kekuasaan itu. Coba kalau pamannya hakim, malah menyokong ya. Iya, itu Lion King. Film yang sangat inspiratif. Nah, balik ke soal Pak Ketua KPU tadi. Untuk Ketua KPU ya, bukan Ketua KPI ya. Kalau Ketua KPI kan ceramahnya beda lagi. Iya kan? Jangan sampai sifat-sifat hewan ini dipertontonkan dalam konten-konten kan gitu. Kalau Ketua KPI. Kalau Ketua KPU ya itu tadi. Gitu, kalau Ketua KPK misalnya gitu. Jangan sampai sifat-sifat hewan ini membuat orang jadi serakah. Nah, serakah, pengen ngambil semuanya. Hasil alam diambil. Iya, dikeruk. Ya, serakah, ngambilin yang bukan haknya. Itu kalau Ketua KPK. Iya kan gitu. Kalau Ketua KPP itu pajak pasti. Kantor pelayanan pajak. Tidak ada hewan yang bayar pajak. Iya. Kalau Anda pingin tidak sama dengan hewan, Anda bayar pajak. Gitu lah ya. Tidak ada hewan yang
motong gaji karyawannya. Nah, kan gitu kan, iya. misalnya. Karena hewan tidak butuh tapera. Itu kalau KPP. Iya. Lain lagi kalau KPS. Apa itu? Ketua ini yang apa? Pencoblosan. Oh iya. KPPS itu loh. KPPS. Jangan sampai ya kan sifat-sifat hewan kita membuat kita serakah, merubah angka-angka pencoblosan. Nah, benar. Itu kan lain pejabat, lain pejabat, lain lagi yang disampaikan kan. Makanya pas ketika menurut gue sih ini mungkin permintaan Pak Presiden supaya Pak Hasyim Asyari aja yang santri yang alim ini, yang terlihat sangat santun ini untuk memberikan wejangannya. Mungkin gitu ya? Iya, karena kan kalau misalnya dia menyampaikan soal makna dari Hari Raya Kurban, ya kan pengorbanan kan. Lo bayangkan seorang nabi diminta oleh Tuhan mengorbankan anaknya. Jadi demi kemaslahatan umat, demi dia menunjukkan keimanannya kan. Ini menarik banget ini. Jadi seorang nabi, seorang khalifah ya waktu itu, seorang pemimpin diuji oleh anak Tuhan. Yang paling disayangin itu. Korbankan anakmu dalam rangka untuk kemaslahatan, untuk keimanan, membuktikan keimanannya dia. Benarkah kau beriman? Ya kan gitu kan. Kalau benar, korbankan anakmu. Walaupun itu cuma ujian ya. Untungnya banyak pemimpin negeri kita lolos dari ujian itu. Makanya dia akhirnya kan yang dilarang itu, kalau yang diperintahkan kan korbankan anakmu, kemudian diganti sama domba. Jangan juga korbankan rakyatmu untuk anaknya. Itu nggak boleh. Untungnya itu Pak Hasyim nggak akan ngomong begitu sebetulnya. Siap Ibrahim tidak diuji seperti itu. Iya, karena nggak ada KPU zaman itu. KPU zaman itu luas banget TPS-nya. Jadi makna daripada Hari Raya Kurban kemarin itu berapa hari itu adalah ujian bagi seseorang untuk mengorbankan sesuatu yang dia sayangin sebagai ujian dari dalam bentuk anak lah ya. Ya kan kayak sekarang kan Pak Jokowi misalnya mencontohkan kan, dia mengorbankan anaknya untuk kita pilih. Untuk kerja. Makanya capek-capek. Capek. Kesian kan Pak. Mas Gibran sudah dikorbankan kayak gitu. Gue rasa kan dalam usianya barangkali dia lebih suka. Ya biasanya ke mall, ngapain, atau main sama anaknya. Kan sekarang kan akhirnya waktunya buat Jan Etes terganggu. Sebentar lagi dia akan menunjukkan lagi gitu, misalnya mengorbankan Kaisang untuk maju. Yang harusnya dia masih bisa ngonten, masih bisa bercanda-canda, mungkin jadi susah nanti. Konten baru loh. Ini Kaisang. Saya pikir beliau ini, Bapak Presiden kita ini punya keluasan hati yang luar biasa. Iya, karena kan mencontoh pengorbanan. Makna dari Idul Adha. Oh gitu, nggak apa-apa deh, yang repot anak saya aja, kalian jangan. Benar. Jadi kita ini nggak susah-susah nanti kan. Ketika kemarin Pilpres kita nggak susah. Ini loh, yang memang makna dari Idul Adha adalah mengorbankan putra tersayangnya, putra-putra ya, putra-putra tersayangnya untuk dipilih. Wah, ini kita kan luar biasa. Jarang loh pemimpin kayak gitu, bro. Jarang. Nggak ada yang berani kayak gitu. Pak Harto aja nggak. Pak Harto nggak sampai kayak gitu. Nggak sampai, apalagi Gus Dur tentu nggak. Kemudian Pak B.J. Habibie apalagi ya. Dan kita mesti mengapresiasi dong. Pemimpin-pemimpin yang punya karakter mulia. Artinya yang memiliki yang orang nggak lihat. Yang memiliki yang orang lain tuh mungkin nggak tega. Beliau ini mampu. Lo ya misalnya bro, lo nih konten. Sekarang ini tiba-tiba lo ngorbankan anak lo untuk juga ngonten. Waduh, belum tentu sanggup gua. Belum tentu sanggup. Mungkin gua nggak kepikiran. Apalagi anak lo belum cukup umur. Wah, jangan. Iya dong. Kita nggak sanggup. Yang sanggup pasti yang hatinya kuat kok. Dan pikirannya sangat detail. Makanya gue sih kadang-kadang sebel sama orang-orang yang mengkritik-kritik Mas Gibran. Dia tuh sudah capek, sudah mengorbankan diri. Mas Kaisang misalnya gitu. Dia tuh masih muda loh. Masih 29 tahun kata Tempo. Dia punya harta kekayaan 94 miliar kan. Baru segitu kan, masih banyak waktu untuk ngumpulin. Itu kan lo bayangin lo 29 tahun cuma segitu. Kan kasihan banget. Kita saja boro-boro. Iya kan.
Lagian juga waktu itu ya, Mas Gibran itu baru wali kota loh. Iya. Iya kan? Masih banyak waktu dia, mungkin wali kota 2 periode, gubernur 2 periode, ya kan? Masih banyak waktu. Padahal tapi dia mau mengorbankan diri. Dia kan sebetulnya lebih suka jadi wali murid, anaknya kan? Iya, apalagi dia juga pengen juga jadi wali nikah. Tapi dia korbankan semua itu. Dia buang jauh-jauh keinginan. Demi bangsa, bro. Dia buang jauh keinginan untuk 2 periode wali kota, 2 periode gubernur. Dia rela untuk jadi wapres. Makanya ini demi bangsa, bro. Oh, demi bangsa. Demi bangsa. Dia ikhlas. Semua itu diikhlaskan. Dia peluang untuk di Solo periode berikutnya diikhlaskan. Apalagi Mas Kaisang. Jelas-jelas usianya baru 29. Iya. Hartanya baru berapa? 94. Ya, Allah mau dikasih kesempatan toh rakyat. Dia ini mau berkreatif lagi, mau bekerja lagi. Dan itu kan memang tapi dia rela ya? Oh, rela. Dia maju katanya karena siap. Karena memang dia kan kalau misalnya dulu ketika ditanyakan sama putranya ya Nabi itu, ya ini kalau ini bukti. Ini pada kisah Nabi Kurban Ibrahim. Ya, kalau ini bukti keimanan pada Tuhan ya saya ikhlas. Gitulah. Mungkin itu yang terjadi. Anaknya ikhlas. Anaknya pun ikhlas? Ikhlas pada saat mau disembelih kan, karena kan dia cerita dong pasti bapaknya Nabi Ibrahim ceritanya kasih tahu. Menguatkan hatinya. Menguatkan hati. Pasti sambil nangis. Kalaupun hatinya kan tersayat kan, dia mau mengorbankan itu. Gitu loh. Tapi anaknya jawab, kalau memang ini perintah Tuhan untuk keimanan, saya ikhlas. Gitu itu loh. jawaban seorang anak yang berbakti. Iya sama. Sama Mas Kaisang. Mas Gibran dulu kan kayak nggak mau gitu tuh. Iya, Mas Kaisang kan dari dulu juga mana mau sih masuk politik. Iya, Mas apalagi Gibran menggunakan fasilitas. Nggak mau. Iya. Kata Mas Kaisang deso. Iya, itu kan tapi kalau panggilan tugas, bro. Ini kan soal panggilan tugas ya. Iya. Mungkin sudah ada dialog juga antara Tuhan dan orang tuanya. Kita nggak tahu. Iya kan? Seperti kisah. Iya. Kalau panggilan tugas, bro, mau diapain? Lo mau ngelak gimana? Gitu. Kira-kira ikhlas nggak Mas Gibran itu kalau jadi wapres? Ya dengan pengorbanan. Iya, dia harus ikhlas lah. Harus ikhlas ya. Kalaupun dia terpaksa ya. Nggak tega dia harus ikhlas lah. Ya Allah, nggak tega gua. Berat loh, bro, jadi wapres, bro. Iya, makanya. Pak Ma'ruf Amin aja jadi wapres, jalannya agak repot. Emang udah usia sih. Jadi maksud gua tuh, tapi Mas Gibran ini akan menjalani tugas dia sebagai seorang wapres itu dengan gampang, ikhlas ya. Iya, dia harus bagaimana dia berkhidmat dengan. Gua nggak kuat ngebayanginnya kok. Gila, salut gitu ya. Nggak kuat gua ngebayangin. Makanya bro, kita ini yang bukan siapa-siapa ya. Lo, gua, kita orang yang bukan siapa-siapa gitu kan. Kalau kita ditunjuk jadi gubernur, diminta jadi apa? Waduh, kita pasti nolak lah. Ngapain coba lo? Kita nggak kuat. Nggak kuat. Tapi seorang Mas Gibran, apalagi rencananya Mas Kaisang juga, itu dia punya itu maksudnya. Karena dia ikhlas. Oh, keikhlasan. Dia ikhlas. Dia udah nggak mikirin dunia. Dunia tuh udah lewat, bro. Lewat, ya. Udah 94 miliar. Iya. Nyaman ya sih. Ada bunyi HT.